Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di pagi ini. Alhamdulillah kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha melakukan berbagai aktivitas amalan dalam rangka taatan lillah, diantaranya dengan talabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah, kita melanjutkan menyampaikan tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab yang terkenal yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan bacakan yaitu hadis yang ke-33. Setelah kita menyelesaikan hadis 32, kita masuk hadis yang ke-33. Di dalam hadis yang ke-33 yang ini berkaitan tentang wajibnya menunjukkan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang dituduh. Ini hubungannya dengan persaksian, hubungannya dengan di suatu pengadilan, yang khususnya adalah bagaimanakah Islam mengatur di dalam masalah keadilan ini. Hadis yang dinukil oleh beliau itu sebuah hadis an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Hadis hasan riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan sebagiannya ada di dalam Sahihain. Ayyuhal ikhwah azanikumullah, di dalam hadis ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasul bersabda, lau yu'tan nas, sekiranya manusia itu diberi, maksudnya diberi hak bidakwahum, diberi hak dengan dasar dakwaan mereka, tuduhan mereka, klaim mereka. Artinya kalau manusia diberikan hak untuk silahkan menuduh, silahkan mendakwa, silahkan mengklaim. Kalau dibiarkan diberi itu, ya maksudnya dibolehkan dengan seluas-luasnya, apa yang terjadi? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya nanti akan ada seseorang yang dia itu akan mengklaim, akan menuduh, akan menuntut harta ataupun darah suatu kaum. Yang artinya bahwasanya dia menuntut, menuduh
kepada orang lain, suatu kaum yang lain, dengan demikian dan demikian hubungannya dengan darah ataupun dengan harta. Walakin, maka Rasul mengatakan, akan tetapi supaya itu tidak terjadi, supaya tidak semua orang gampang nuduh, gampang klaim, gampang menuntut, maka diberikan kaidah oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bahwasanya al-bayyinah yaitu pembuktian atau barang bukti, maka ini wajib bagi orang yang menuduh. Ya, bukti di sini tentunya nanti hubungannya dengan saksi. Ya, ada saksi, ada bukti. Maka saksi termasuk bisa menyampaikan buktinya. Wal yaminu 'ala man ankara, adapun sumpah itu bagi orang yang mengingkari, bagi yang terdakwa, bagi orang yang dituduh. Maka ini para jamaah, hadis ini menyampaikan atau memberitahukan kepada kita terkait dengan orang yang menuntut dan orang yang dituntut, pendakwa, orang yang mengklaim dan yang terdakwa. Nah, ini hubungannya tentunya dengan hakim nanti. Hubungannya dengan hakim, bagaimanakah seorang hakim memutuskan apakah yang benar ini yang menuntut ataukah yang benar ini adalah yang dituntut. Ayyuhal ikhwah a'azani wa azakumullah. Hadis ini adalah hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh beberapa perawi, di antaranya Al-Baihaqi tadi kita sampaikan, juga ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juga dalam Sunan Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Maka Imam An-Nawawi sendiri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah merupakan qaidah, merupakan kaidah yang besar, kaidah yang agung dari masalah hukum-hukum syariat. Terkait dengan hukum, ya hukum dalam arti di sini adalah hukum yaitu pidanakah atau hukum perdatakah, maka ini adalah di antara kaidahnya. Ya, khususnya di suatu pengadilan. Sedangkan pensyarah lain Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya di sini adalah dasar dari dasar-dasar hukum. Dari dasar-dasar hukum dan rujukan utama ketika terjadi perselisihan atau persengketaan. Jadi di sini fokusnya hukum adalah hukum yang di mana ini tidak hukum secara luas, tapi hukum adalah terkait dengan pendakwa atau penuntut, ya, yang nuduh dan dengan yang dituduh atau terdakwa dan juga hakimnya atau hubungannya dengan pengadilan. Ini hadis yang berkaitan dengan itu. Ayyuhal ikhwah azaniyaskumullah. Maka sebelum kita sampaikan syarah penjelasan dari hadis ini, maka terlebih dahulu kita tentunya bisa mengambil pelajaran dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, bahwasanya menunjukkan Islam itu sempurna. Islam ini sempurna artinya mengatur, menjelaskan dan bahkan memberikan solusi segala hal yang ada di sekitar manusia yang menjadi aktivitas manusia ini. Kita tahu bahwasanya jangankan masalah hukum yang besar semacam ini, kalau orang bilang masalah kecil saja oleh Islam diatur, seperti masalah bagaimanakah kita harus istinja, harus thaharah, ya. Itu orang memandang mungkin masalah remeh, tapi dalam Islam diatur. Tapi Islam diatur, mau tidur juga ada adabnya, ya diatur. Apalagi masalah yang besar ini. Inilah menunjukkan kelengkapan, ya, syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam. Sehingga kalau misalkan masalah-masalah dianggap kecil aja diatur, apalagi masalah yang besar, masalah harta, masalah darah, masalah kehormatan, ini jelas, ini diatur di dalam Islam. Dan inilah menunjukkan kesempurnaan agama kita, yaitu agama Islam. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Ketika ada dua orang yang berseteru, yaitu yang satu menuduh, yang satu tertuduh, maka penyelesaiannya diantaranya di suatu pengadilan atau mahkamah. Maka mahkamah ini sangat diharapkan bisa menyelesaikan suatu perkara yang tidak bisa sebelumnya diselesaikan dengan cara damai.
Mungkin kalau masalahnya tidak terlalu ribet, apalagi orangnya bisa menerima salah satunya, damai saja, selesai sudah. Ya, sudah selesai. Tapi kadang-kadang kedua-duanya ini saling ngotot. Yang nuduh merasa benar, yang diduduh juga merasa benar. Ya. Maka akhirnya harus naik ke yang namanya mahkamah atau pengadilan ini. Maka memang di dalam Islam diatur ini, ada namanya qadhi. Namanya qadhi atau hakim yang nanti akan memutuskan suatu perkara orang-orang yang sedang berselisih, orang yang sedang bertengkar, ya, orang yang sedang bermasalah ini atau sengketa. Ayolah ikhwah azani wa asqullah. Maka di dalam salah satu bab ini Islam memberikan kaidah yang tadi kita bacakan, yaitu bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut dan yang dilakukan oleh yang dituntut atau yang terdakwa. Yang pertama kita bicara tentang masalah yaitu penuduh dan yang dituduh. Seorang penuduh, pengklaim, penuntut, maka tadi dikatakan al-bayyinatu alal mudda'i, bahwasanya bayyinah, bukti itu wajib dihadirkan, ditunjukkan kepada orang yang menuntut. Penuntut ini dia harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Tanpa bukti ya tidak diterima. Ya, tanpa bukti tidak bisa diterima. Maka namanya bukti ini bisa yaitu berupa barang-barang yang dijadikan bukti atau bisa mendatangkan saksi berupa manusia atau berupa orang. Maka nanti namanya bukti terkait dengan saksi ini. Orang kalau misalkan dia dalam suatu perkara mendatangkan saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu sebagai buktinya kalau emang yang dituduhkan benar. Karena ada saksinya ini. Jadi saksi itu sebagai bukti juga. Ya. Ditambah lagi nanti dengan bukti-bukti berupa barang misalkan itu lebih memperkuat yaitu tuduhannya. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Maka dijelaskan terkait dengan masalah bukti atau bahasanya barang bukti ini ada syariat menjelaskan terkait dengan kasusnya apa. Kasus yang akan diselesaikan itu kasus tentang apa. Maka ini ada beda-beda terkait dengan kasus-kasus tersendiri. Secara umum yaitu ada 4 hal. Ada 4 hal yang dimana saksi ini nanti dihubungkan dengan kasus yang sedang terjadi. Dan sebelum kita bacakan para jamaah, ini adalah aturan Islam. Ya. Aturan Islam dan kita harus yakin ini aturan yang paling adil karena dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Sehingga kalau nanti kita melihat kondisi di sekitar kita ya berbeda dengan hal ini, maka kita kembalikan kepada dasarnya, itu kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah ini. Di antara 4 hal yang itu terkait dengan masalah saksi yang nanti akan menjadi suatu bukti, maka satu kasus pertama adalah tentang masalah zina atau berzinahan. Ada orang dituduh berbuat zina. Ya. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan, maka sebelum ditanyakan bahwasanya karena sekarang berkembang masalah teknologi, ya, masalah teknologi. Kalau dulu tidak ada teknologi, maka orang mungkin berpikiran, ya dulu tidak ada teknologi. Sekarang ada teknologi, bisa jadi saksi itu tidak diperlukan karena sudah ada CCTV, ada video, misalkan demikian. Maka kita katakan bahwasanya ini syariat. Ini syariat. Barang mati dengan barang hidup itu beda. Ya, barang mati dan barang hidup itu beda. Barang hidup, maka dia ketika dia orangnya benar, orangnya jujur, maka dia bisa dipercaya. Barang mati bisa diolah. Barang masih bisa diolah. Ya. Sehingga kita tidak membenarkan 100%, juga tidak mendustakan 100%. Karena barang. Namanya barang tergantung siapa yang pegang, kan begitu. Baik. Kembali ke sini, kalau ada urusan atau kasus dengan masalah perzinahan, maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala
ini wajib bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina mendatangkan 4 orang saksi. Mendatangkan 4 orang saksi. Ya, tidak boleh kurang. Dan saksinya kaum laki-laki, bukan wanita. Jangan tersinggung bagi kaum wanita. Ya, karena memang bahwasanya masalah persaksian ini berat. Maka untuk perzinahan ini, ketika ada orang menuduh, saksinya harus 4 orang laki-laki. Lebih tentunya tidak apa-apa, kurang tidak boleh. Ya, karena di dalam ayat Allah Taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-15, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 15 Allah berfirman, wallati yatinal fahisyata min nisaikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Yang artinya bahwasanya dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, ya, berbuat zina, di antara perempuan-perempuan kamu para wanita yang dia melakukan perbuatan keji, berbuat zina, artinya ada orang dia menuduh si wanita ini telah berbuat zina. Maka Allah katakan hendaklah mereka mendatangkan 4 orang saksi. Mendatangkan 4 orang saksi. Di dalam masalah bahasanya yaitu arba'atan minkum, yaitu 4 orang di antara kalian. Kita tahu para jamaah pada asalnya bahwasanya yang disampaikan atau ayat ini turun oleh Rasul dikatakan kepada para sahabat laki-laki. Maka ini menjadi ketentuan di dalam Islam, kalau urusan perzinahan maka wajib mendatangkan 4 orang saksi bagi yang menuduh. Sebagai apa? Bayinah, sebagai bukti. Juga di dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Surat An-Nur yang keempat Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ini selain syarat untuk mendatangkan saksi ketika menuduh, ada ancaman kalau ternyata tidak bisa membuktikan. Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang mereka menuduh perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang salihah dituduh berbuat zina. Maka apa yang harus dilakukan? Maka harus mendatangkan 4 orang saksi tadi di dalam ayat yang pertama. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, berarti kan harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan 4 orang, hanya 3 orang misalkan, dan bersaksi dengan sama, ya, tapi nggak sampai 4, fajliduhum, maka dicambuk semuanya. Baik yang dia itu menuduh, katakanlah dia si penuduh dan saksinya ini, ya, dicambuk. Fajliduhum, cambuklah dia, nyederalah dia sama nina jaldah, 80 kali. Ini sebagai hukuman bagi orang yang dia itu menjadi saksi tapi tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Satu hukumannya itu dijilid, dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kalian menerima kesaksian mereka selamanya. Ya, karena telah bersaksi dan tidak bisa memenuhi syarat. Nah, ini para jamaah penting bagi kita untuk apa? Loh, tapi kan yang 3 ini mereka sama saksinya. Jangan pakai akal. Jangan akal-akalan. Ini syariat. Ini adalah syariat. Ya. Karena kalau kita melihat hikmah di balik ini semuanya, supaya tidak mudah orang itu menuduh seorang perempuan itu melakukan perzinahan, maka harus mendatangkan namanya saksi ini. Wa ulaika humul fasikun, dan bahkan orang yang menuduh tidak bisa mendatangkan saksi atau ada saksi tapi kurang, selain dia diancam yaitu akan dicambuk, tidak diterima persaksiannya, setelah itu mereka dimasukkan golongan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat
dosa. Nah, ini para jamaah berat ketika orang menuduh orang lain itu berbuat zina. Yang berbuat zina. Sekali lagi, ini secara zahir, yang namanya saksi ini ya melihat secara langsung, dan disebutkan dalam ayat jelas, yaitu arba'ati syuhada, 4 saksi, arba'atan minkum, 4 orang di antara kalian. Orang, bukan barang. Ya, orang bukan barang. Jangan sampai ngakali. Ya, CCTV-nya 4, orangnya 1. Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Ini urusan berat. Urusan berat. Nah, ini untuk urusan zina. Maka harus bisa mendatangkan 4 orang saksi sebagai bukti. Dan keempat-empatnya bersaksi. Dan persaksiannya memang benar-benar dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ya, dengan mata kepalanya sendiri. Ya, tidak satu melihat ngabari temannya, kemudian ngabari temannya yang ketiga, ngabari temannya yang keempat. Hanya satu yang melihat tapi ngabari temannya. Ya memang teman saya ini saya percaya dengan dia, tapi dia tidak melihat, nggak bisa. Ya, keempatnya harus melihat. Nah, maka dari itu berat para jamaah tuduhan yang semacam ini. Ya. Tayyib. Itu yang pertama ketika kasusnya adalah masalah perzinahan. Karena itu masalah kehormatan. Kemudian yang kedua, yang kasusnya terkait dengan masalah kejahatan. Ya, pembunuhan, pencurian, minum khamar. Ya, ini selain perzinahan. Ya. Ini malah lebih ringan. Malah lebih ringan. Ketika ada satu kasus pembunuhan ataupun kejahatan yang nanti pada akhirnya dijatuhkan hukuman, maka persyaratannya harus menghadirkan 2 orang saksi laki-laki. Nah, ini lebih sedikit, ya. Kalau adanya pembunuhan atau mungkin pencurian, maka saksinya itu minimal 2 orang laki-laki. Ya, lebih boleh. Dan saksi wanita tidak diterima juga. Di dalam ayat Allah surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah berfirman, wa asyhidu dawai adlim minkum wa aqimu syahadata lillah. Wa asyhidu, dan bersaksikanlah, dawai adlim minkum, dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Wa aqimu syahadata lillah, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Ta'ala. Ini ketika seorang melakukan perbuatan selain tuduhan zina, yaitu perbuatan pembunuhan, pencurian, atau dia menuduh orang itu minum khamar, ya, maka dia harus mendatangkan 2 orang saksi yang adil. 2 orang saksi yang adil. Maka ahli fikih menyebutkan para jamaah, masukkan perkara ini yaitu di luar perkara yang hubungannya di luar perzinahan dan di luar masalah harta. Harta nanti ada bagian yang ketiga. Ini urusannya dengan tindak kejahatan, tindak kriminal. Ya, tindak kriminal. Maka hendaklah didatangkan 2 orang saksi sehingga supaya benar-benar hal itu diketahui kebenarannya. Adapun kalau terkait dengan masalah harta, ini yang ketiga, maka kalau hubungannya dengan masalah harta seperti penipuan dalam masalah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, itu hubungannya dengan harta. Maka ini saksinya lebih ringan. Ya, lebih ringan maksudnya nanti ada pilihan selain yang nomor 2 ini. Dalam masalah yang terkait dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maka Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. 282 Allah berfirman, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ini sama dengan yang kedua tadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 282, wastashhidu, dan persaksikanlah kalian dengan syahidaini, dengan 2 orang saksi laki-laki min rijalikum, dari golongan laki-laki di antara kalian. Jadi 2 orang saksi dari kalian.
Fa illam yakuna rajulaini, kalau misalkan tidak mendapati 2 orang saksi laki-laki, nah ini ada pilihan yang lain. Fa rajulun wa imra'atan, maka boleh saksinya itu 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. 2 orang perempuan. Karena dalam urusan waris dikatakan lidzakari mislu hadzil untsayain. Ya, bagi laki-laki itu adalah setengah. 1 kalau laki-laki, bagi perempuan itu 2 atau setengahnya. Maka 2 orang perempuan dianggap bobotnya sama dengan 1 orang laki-laki. Maka dikatakan fa illam yakuna rajulaini farajulun imra'atan mimman taradawna minasyuhada, yang kamu ridhoi, kamu sukai dari para saksi ini. Jadi di sini bagian ketiga para jamaah hubungannya dengan masalah harta, boleh mendatangkan 2 orang saksi laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, bisa 1 laki-laki dan 2 perempuan. 2 perempuan. Ini hubungannya dengan harta. Adapun yang keempat, ini di dalam perkara-perkara yang biasanya berkaitan dengan masalah dengan perempuan, yang kaum laki-laki tidak banyak mengetahuinya. Misalkan seperti masalah kelahiran, masalah yaitu menyusui, ya. Maka ini yang lebih tahu adalah para wanita. Maka kalau misalkan urusannya ini khusus di dalam masalah wanita, maka tentu wanita yang jadi saksinya. Wanita yang jadi saksinya. Dan saksinya pun itu juga tidak banyak. Jadi meskipun hanya 1 orang wanita, maka itu bisa diterima. Karena sama-sama wanita, sama-sama mengetahuinya. Ya, dalam masalah yang tadi hubungannya dengan khusus terkait dengan masalah wanita, yaitu masalah kelahiran, masalah penyusuan, nah, dan yang lainnya. Ayolah ikhwah azani wa azakumullah. Meskipun demikian, kalau kita kembali kepada pendapat mazhab, maka kesaksian wanita ini dengan 1 wanita, maka ini bisa diterima. Ini bisa diterima. Karena memang yang tahu adalah wanita. Berdasarkan apa? Jadi tidak harus 2 orang wanita, enggak. 1 pun bisa diterima. Di dalam sebuah riwayat dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah menikahi seorang wanita. Yaitu Uqbah bin Haris pernah menikahi seorang wanita. Kemudian datang seorang wanita berkulit hitam. Jadi ada wanita lain berkulit hitam datang kepada beliau. Ya, ternyata apa yang dikatakan wanita hitam ini, saya telah menyusui kalian berdua. Jadi Uqbah dan istrinya ternyata saudara sepersusuan. Ya, kan nggak tahu karena mungkin sudah pisah lama begitu. Tapi wanita hitam ini datang mengatakan, kamu dulu waktu kecil tak susui dua-duanya. Ya. Maka kemudian Uqbah bin Haris datang kepada Rasulullah SAW dan dia menceritakan tentang hal itu. Bahwasanya beliau menikahi seorang wanita, ya. Kemudian ada orang yang datang kepadanya mengatakan bahwasanya kita dulu itu adalah saudara sepersusuan, pernah disusui seorang wanita hitam ini. Padahal menurut Uqbah ini paling dusta. Apa responnya Rasulullah SAW? Rasul kemudian berpaling, nggak dianggap. Ya, ketika mengatakan paling dia dusta Rasul, ya, paling wanita ini berdusta. Ketika Rasul berpaling, maka kemudian Uqbah penasaran, datangi lagi, ya, berada di depannya Rasulullah SAW biar tahu ini sebenarnya gimana Rasulullah SAW. Ya, di depannya dan mengatakan lagi bahwasanya kejadian seperti itu, mengatakan wanita hitam itu adalah mungkin dusta, Rasul bisa jadi dusta. Begitu. Maka Rasul kemudian mengatakan, ya kalau begitu gimana? Begitu. Kalau begitu bagaimana? Ya, dia itu telah menyampaikan bahwasanya kamu dulu itu pernah disusui oleh wanita ini. Dia lebih tahu daripada kamu. Ya, dia lebih mengerti daripada kamu. Ya, maka Rasul mengatakan kalau begitu tinggalkan.
ya istrimu harus kamu cerai. Ya, karena itu adalah saudara sepersusuan. Maka kemudian setelah dikatakan demikian, ya, Uqbah bin Haris kemudian meninggalkan atau menceraikan istrinya karena apa? Ya karena memang itu saudara sepersusuan. Ini menjadi dalil bahwasanya meskipun seorang wanita itu bisa jadi saksi. Bisa jadi saksi karena urusannya khusus dengan masalah wanita. Itulah ya ikhwah azani wa azakallah 4 kasus yang ada di dalam Islam secara umum ya terkait dengan masalah saksi ini. Jadi kalau berzina tadi 4, kalau pembunuhan, kejahatan, pencurian itu 2 orang laki-laki, kalau kemudian urusannya harta 2 laki-laki atau 1 ditambah dengan 2 perempuan. Adapun kalau urusan khusus perempuan 1 wanita juga tidak apa-apa. Nah, ini hubungannya dengan bayyinah. Dan dikatakan bahwasanya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi bukti harus dihadirkan oleh orang yang menuduh. Kemudian penjelasan berikutnya ya ikhwah azani wa azakallah terkait dengan bukti yaitu bayyinah dan disandingkan dengan sumpah bagi orang yang tertuduh, maka ini lebih didahulukan yang awal, yaitu saksi atau buktinya daripada sumpah. Maka ini hubungannya dengan hakim, hubungannya dengan seorang pemutus perkara. Maka ketika seorang hakim dia menghakimi suatu perkara, kemudian yang menuduh ini dia memenuhi persyaratan, dia mendatangkan saksi-saksi yang seharusnya didatangkan. Kalau perzinahan tadi 4, ya kalau kejahatan pembunuhan misalkan 2, itu ada, ya maka itu adalah terpenuhi persyaratannya. Maka yang didahulukan adalah yang menuduh ini, artinya yang dibenarkan ini, ya bukan sumpahnya orang yang tertuduh. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau mengatakan syahidaka au yaminu, 2 orang saksimu atau sumpahnya dia. Artinya ketika Rasul terkait dengan hal ini, kalau kamu bisa menghadirkan 2 orang saksi yang mungkin terkait dengan pembunuhan, maka kamu bisa diterima tuduhanmu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya nggak memenuhi, ya sumpah dia yang diterima kalau dia tidak melakukannya. Nah di sini para jamaah berarti secara kedudukan memberikan bayyinah, yaitu menunjukkan saksi dan bukti itu didahulukan daripada sumpahnya orang yang terdakwa, orang yang dituduh. Nah ini semuanya para jamaah, ini sebagai alasan supaya apa? Supaya orang yang menuduh itu benar-benar bisa membuktikan apa yang diucapkan, apa yang dituduhkan itu. Nah baru nanti kalau misalkan yang menuduh ini tidak memenuhi syarat, jadi kalau misalkan 4 hanya 3, 2 hanya 1 yang didatangkan, ya bahkan sampai mengucapkan sumpah juga misalkan, maka ini ketika tidak memenuhi syarat, yang dituduh inilah, yang terdakwa inilah yang dia nanti ketika bersumpah mengingkari tuduhannya, dia yang menang. Dia yang menang karena yang menuduh tidak bisa mendatangkan buktinya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakallah. Maka dari itu, ketika kita mendapati suatu permasalahan yang demikian ini, hendaklah kita betul-betul waspada, hati-hati, jangan mudah-mudah untuk menerima tuduhan seseorang. Ya, kalau dia menuduh, buktinya yang harus ditunjukkan. Kalau misalkan yang dituduh merasa tidak, ya karena buktinya tidak kuat, kemudian dia mengingkarinya dengan bersumpah, ya maka yang diterima yang sumpahnya ini, Ini ada suatu dalil, yaitu di dalam riwayat dari Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW pernah yaitu bersabda kepada orang yang menuduh. Ketika ada orang yang menuduh, maka Rasul bertanya, mana buktimu? Apakah kamu punya bukti? Ketika menuduh seseorang demikian,
Ditanya, mana buktinya tuduhanmu itu? Ternyata orang ini mengatakan tidak. Saya tidak punya bukti. Tapi saya ngerti gitu. Tapi saya tahu sendiri orang itu demikian. Tapi tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan saksi. Maka Rasul menjawab, ya, bahwasanya maka bagi kamu sumpahnya yang tertuduh. Artinya kalau nanti yang kamu tuduh bersumpah tidak melakukannya, nggak bisa diterima tuduhanmu itu. Ya, tuduhanmu tidak bisa diterima. Ini menunjukkan para jamaah bagaimanakah tidak mudahnya untuk menerima tuduhan, dan kita jangan mudah-mudah untuk menuduh kalau tidak memiliki barang bukti. Kemudian ya ikhwah azani wazakumullah. Permasalahan berikutnya dijelaskan di sini yang terkait dengan orang yang dia itu tertuduh atau bahasa kita terdakwa, ya, disuruh sumpah tidak mau, disuruh bersumpah tidak mau, ya. Ketika dia itu misalkan mengingkari, tidak, saya tidak seperti itu. Kalau memang kamu mengingkari silahkan bersumpah. Tapi dia tidak mau bersumpah, tidak mau bersumpah. Maka ini istilahnya adalah nukul, bahasanya adalah nukul, ya, yaitu menolak untuk bersumpah. Kalau memang dalam suatu situasi demikian, pengadilan demikian, bahwasanya si penuduh, ya, penuntut, dia datang menyampaikan tuduhannya, memberikan saksi, yang dimana ketika memberikan saksi ini hakim pun mungkin dia masih merasa belum pasti terkait dengan tuduhannya ini, saksinya masih belum meyakinkan, misalkan demikian. Kemudian tanya kepada yang terdakwanya yang dituntut itu, gimana menurut kamu? Enggak, saya tidak lakukan itu semuanya. Ya wis, kalau enggak kamu silakan bersumpah. Enggak, saya tidak bersumpah, pokoknya saya tidak mau, ya, tidak mau mengakui dan tidak mau bersumpah. Maka kalau memang yang terdakwa ini ternyata tidak mau bersumpah, maka hakim memutuskan sesuai dengan tuduhan yang ada. Karena dia tidak mau bersumpah. Dia tidak mau bersumpah. Karena dikatakan di dalam bagian yang di atas tadi bahwasanya wal yamin itu alaman ankaro. Bahwasanya sumpah bagi orang yang mengingkari. Ini termasuk suatu hal yang wajib. Kalau dia mengingkari harus bersumpah. Ya, kalau tidak bersumpah, ya berarti dia menganggap bahwasanya tuduhannya benar. Tujuannya dianggap sesuatu yang benar. Maka di sini para jamaah terkait dengan bersumpah ini juga tidak mudah, Maka didudukkan bagaimanakah sumpah ini. Nah, apakah kemudian sebaliknya setiap terdakwa, setiap yang orang yang tertuduh itu kemudian dengan mudahnya melakukan sumpah, kemudian dia bisa mengalahkan orang yang menuduh dengan membawa bukti? Ya, maka jawabannya juga tidak. Maka orang yang bersumpah atau yang tertuduh ini, dia dimintai sumpahnya ketika kapan? Ketika hakim melihat bahwasanya penuntut ini belum kuat, bukti-buktinya belum kuat. Maka hakim kemudian meminta kepada yang terdakwa yang dituntut ini, silahkan kamu bersumpah kalau mengingkari ini. Ini memang harus pandai, harus jeli yang namanya hakimnya ini. Bukti ini sudah kuat ataukah belum? Maka di awal tadi kita katakan bahwasanya orang yang dia itu menuntut dengan membawa bukti yang kuat sudah diterima. Yang dituntut atau terdakwanya, dia meskipun bersumpah dia tetap kalah karena buktinya sudah kuat. Tapi kalau misalkan bukti-bukti ini masih belum kuat, belum meyakinkan, maka yang dituduh, yang terdakwa diminta untuk bersumpah. Maka inilah para jamaah, di dalam Islam itu betul-betul hati-hati, ya. Betul hati-hati untuk memutuskan suatu perkara. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang tertuduh tidak bersumpah kecuali jika ditetapkan bahwa antara dia dan orang yang menuduhnya terdapat interaksi berupa muamalah atau saling menghutangkan atau semisalnya,
Atau orang yang tertuduh adalah orang yang layak mendapatkan tuduhan yang dituduhkan oleh orang yang menuduhnya. Jadi beliau mengatakan di sini bahwasanya orang yang tertuduh itu memang dia tidak bersumpah kecuali kalau memang sudah ada komunikasi, ada interaksi, ada masalah. Ya, ada masalah. Artinya dituntut demikian, dia mengatakan tidak. Pada akhirnya kemudian ditetapkan oleh hakim kalau memang demikian karena belum ada keputusan, silahkan ya terdakwa yang tertuduh ini bersumpah kalau memang dia mengingkari tuduhan ini, karena tuduhannya pun juga belum begitu kuat. Nah ini para jamaah, kenapa ini ditetapkan atau diatur dalam Islam? Ada beberapa faedah penting. Di antaranya yaitu pertimbangan kemaslahatan, masalah maslahat. Apa kemaslahatannya? Agar manusia tidak menjadikan tuduhan, klaim, ya, kemudian juga tuntutan itu sebagai sarana untuk menyakiti orang lain. Kalau setiap tuduhan diterima, ya maka harus dengan bukti yang kuat. Sehingga orang kalau dia itu mudah-mudah seperti itu, apalagi dia membawa saksi-saksi yang tidak benar, saksinya 4 bahkan lebih, ternyata enggak benar semuanya, diterima, ya nanti akan mendolimi yang tertuduh atau terdakwa ini. Maka ini supaya tidak mudah-mudah untuk mendakwa atau menuduh. Kemudian juga faedah yang lainnya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang dia itu katakanlah tidak memiliki keilmuan tentang bagaimanakah menyelesaikan masalah, ini kemudian dia tidak bertindak yang bahasa kasarnya kurang ajar kepada orang yang punya kemuliaan. Misalkan ada, kalau bahasa sekarang gampangnya kan golongan preman kan begitu. Ya mereka saling kong kali kong bekerja sama untuk menuduh seorang katakanlah orang yang alim. Orang alim itu demikian dan mereka sepakat untuk bahwasanya seperti itu, nanti semuanya mengatakan seperti itu. Ya mengatakan seperti itu. Maka ini Islam menjaga. Islam menjaga agar tidak mudah menerima yaitu tuduhan, apalagi orang itu orang yang jahil. Orang-orang yang mereka itu tidak memahami yang masalah hukum ini. Dia harus didudukkan betul-betul supaya mengetahui. Kemudian juga jangan sampai nanti ketika itu dimudah-mudahkan untuk menerima tuduhan bisa merampas haknya orang lain, merampas hartanya orang lain. Ya, sebagaimana awal di hadis ini kita katakan, kalau sekiranya orang itu dia diterima segala tuduhannya, misalnya orang ngaku-ngaku bahwasanya dia itu telah diginikan, nanti minta ganti rugi dan lainnya. Nah, ini yang bermasalah. Kemudian ya ikhwazani wa'azakullah, terkait dengan sumpahnya orang yang tertuduh, yang terdakwa, maka jelas ini ketika bersumpah harus sharih, harus jelas, sumpahnya harus dengan nama Allah. Ya wallahi, demi Allah aku tidak melakukan ini. Demi Allah aku tidak melakukan itu. Ya, harus dengan sumpahnya jelas, yaitu dengan nama Allah, karena ini berat. Ya, tidak boleh dengan nama selain Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan meskipun mungkin yang tertuduh ini bukan non muslim, ya, tapi dia tertuduh, ketika dia mengingkari tuduhan orang yang menuduhnya, dia ketika bersumpah dengan nama Allah juga, dengan nama Allah juga dikatakan demikian. Ya, maksudnya di sini dijelaskan bahwasanya jika diarahkan sumpah kepada salah seorang bersengketa, maka sang hakim meminta agar mereka bersumpah atas nama Allah dan tidak boleh dengan menggunakan yang lain, baik yang bersumpah adalah seorang muslim ataupun non muslim. Ya, karena nanti akan memutuskan adalah Allah, memberikan akibatnya. Di dalam hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yanhakum, melarang kalian, an tahlifu bi abaikum, untuk bersumpah dengan atas nama bapak-bapak kalian. Ya,
Misalkan bersumpah dengan nama nenek moyangnya, siapa, mbah buyutnya dan yang lainnya. Ya, maka ini tidak boleh. Faman kana halifan, barang siapa ingin bersumpah, falyahlif billah. Hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Auliyasmut, atau kalau tidak berani ya diam. Ya jangan bersumpah kalau memang tidak berani. Maksudnya memang dia nggak berani bersumpah, berarti di dalam dirinya ada kesalahan mungkin. Dia mungkin ketika itu demikian benar. Mau bersumpah nggak berani karena yang disampaikan adalah benar. Tapi kalau yang disampaikan salah, kita kalau bersumpah Allah, demi Allah, wallahi, billahi, tallahi, dengan nama Allah Ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Jadi kalau namanya sumpah, ini secara umum bahwasanya kalau yang bersumpah itu manusia, makhluknya ini, maka sumpahnya dengan menyebut nama Allah. Sebaliknya ketika Allah bersumpah yang disebutkan nama makhluknya, wasyamsi wal fajri, ya wadduha, itu kan semuanya makhluknya Allah. Ya, maka kalau seorang bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang para jamaah yang menyedihkan, orang kalau dia itu disumpahi dengan sumpah nama Allah, kadang-kadang tidak merasakan efeknya karena tidak mengerti, karena tidak paham tentang sumpah. Tapi kalau dia disumpahi dengan nama mbah buyutnya, dia ketakutan kualat. Nah ini yang aneh ya. Ini yang aneh ya, dia khawatir, takut kalau misalkan disumpahi dengan nama mbah buyutnya, nama nenek moyang siapa, itu dia takut ya. Ini tidak boleh, sebenarnya itu tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Ta'ala. Nah, kembali ke sini, ketika seorang yang terdakwa ini dia kemudian tidak menerima tuduhannya, maka hakim sebelum dia itu meminta kepada terdakwa untuk bersumpah juga harus ada prolognya terlebih dahulu. Artinya tidak serta-merta bahasanya ketika penuntut mengatakan demikian saya demikian, langsung kemudian hakim karena buktinya ini kayaknya kurang kuat, langsung minta kepada terdakwa, ya sudah, kalau ini gimana, kamu terima enggak? Enggak terima, sudah sumpah. Ya, tapi diingatkan dulu oleh hakim. Jadi seorang hakim harus dia menjelaskan, kalau memang apa yang disampaikan oleh penuduh ini tidak benar, maka kamu punya hak untuk bersumpah. Tapi sebelum kamu bersumpah, ingat, kalau memang itu kamu lakukan, lebih baik mengatakan iya. Kalau memang kamu tidak lakukan, ya silahkan bersumpah. Yang artinya apa? Jangan sampai bersumpah di atas kebohongan. Ya, sumpah tidak melakukannya, ternyata melakukannya. Maka diberikan wa'id, diberikan ancaman-ancaman. Maksudnya dalam bentuk nasihat, hakim ini menasihati kepada sang terdakwa, kalau kamu misalkan benar melakukannya, ya kemudian nanti bersumpah tidak melakukannya, awas, nanti ancaman Allah sangatlah keras. Maka antum harus hati-hati. Ya, kalau memang yang dituduhkan benar, ya sudah diakui saja, nggak usah bersumpah. Kan bersumpah dalam rangka menolak, maka tidak boleh bohong. Maka di dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha malam ri'in muslimin huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi wadban. Man halafa ala yamini sabrin, barang siapa yang bersumpah, yaitu barang siapa bersumpah dengan sumpah yang memiliki nilai hukum. Dikatakan yamini sabr, maksudnya memiliki nilai hukum. Yaqtati'u biha mala imrin muslim, mala imrin muslimin, dan dia itu sedang berselisih berpendapat berebut harta seorang muslim. Huwa fiha fajir, dan ketika dia berebut harta itu ternyata dia berbuat jahat. Artinya dia mengatakan sumpah, tapi sumpahnya dusta. Dia aslinya memang merampas harta orang. Ketika dituduh bosnya dia merampas harta orang, dia nggak ngakui. Dia tidak ngakui. Enggak, saya tidak merampas, saya ini.
Ya, kalau bahasa sekarang biasanya orang itu dia sebagai otaknya. Ya, sebagai otaknya. Ya, silahkan dia memerintahkan pada orang suruhannya itu ambil harta gini-gini, dia ngatur pokoknya, yang ngatur. Yang eksekusi bukan dia, tapi dia yaitu otaknya itu. Maka ketika didatangkan di majelis hakim atau di pengadilan, maka dia mengatakan bahwasanya saya tidak melakukannya. Dia tidak melakukan eksekusi, tapi dia memiliki rencana, dia punya ide. Maka ini juga sama saja. Maka ketika dia itu bersumpah dan dia itu dusta, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, dia akan bertemu Allah dan Allah dalam keadaan murka, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di sini para jamaah, ketika memang ada seseorang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya diakui jujur kalau itu adalah tidak benar. Kalau memang benar yang dituduhkan adalah salah kepadanya, ya dituduhkan tidak benar, dia punya hak untuk membelanya dengan cara bersumpah tadi itu. Nah, inilah Islam mengatur demikian. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, kembali kepada tadi 4 poin yang kita sebutkan masalah saksi. Di sini ada satu hal terkait dengan masalah hakim ketika dia menetapkan suatu perkara, yaitu permasalahannya ketika seseorang itu menuduh orang lain, kemudian dia membawa saksi, tapi saksinya kurang. Ambillah misalkan pembunuhan. Tadi saksinya berapa? 2. Ternyata dia membawa 1 orang saksi. Pada asalnya adalah tidak diterima. Ya, tidak diterima karena hanya 1 orang saksi saja. Tapi kemudian orang ini dengan 1 orang saksi dan bersumpah. Jadi saksi dan sumpah orang yang menuduh ini. Nah, apakah ini bisa diterima persaksian itu? Ya, maka ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan bahwasanya tidak boleh diputuskan dengan 1 orang saksi dan sumpah dalam suatu hukum, karena seharusnya 2 orang, tapi hanya 1 orang dan sumpah. Ini tidak bisa. Ya, maka harus dikembalikan ke asalnya 2 orang saksi. Namun pendapat imam yang lainnya, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, mengatakan bahwasanya diputuskan dengan 1 orang saksi yang disertai dengan sumpah orang yang menggugat dalam masalah harta. Ini masalah harta atau ditujukan untuk mendapatkan harta. Maka ini bagi pendapat ini dibolehkan. Dalilnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan dengan sumpah dan 1 orang saksi. Rasul memutuskan dengan sumpah dan 1 orang saksi. Dikecualikan hal ini dalam masalah hudud. Nah, berarti kalau masalah pembunuhan tidak boleh. Tadi Imam Hanifah mengatakan bahwasanya tidak boleh 1 orang saksi. Ya, harus 2 kalau masalah hudud, masalah kejahatan, masalah pembunuhan. Maka di dalam hadis ini dikatakan kalau itu hubungannya dengan hudud, ya harus 2 orang saksi. Tapi kalau dengan masalah harta, tadi di berapa kalau harta? 2 orang saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, ini ternyata 2 orang perempuan tidak ada, hanya 1 orang saksi laki-laki. Maka gantinya 2 orang perempuan ini diganti dengan sumpah. Nah, ini yang dibolehkan. Kalau urusannya dengan apa? Harta, bukan dengan pembunuhan. Jadi inilah Islam mengatur secara detail yang terkait dengan masalah hal ini. Ya. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Permasalahan yang berikutnya, tadi sebenarnya sudah kita singgung di depan, yaitu ketika orang dia itu menggugat, menuduh, mengklaim, kemudian dia juga bersaksi bahwasanya apa yang dilakukan adalah benar. Pada asalnya ketika seorang itu menuntut kemudian membawa saksi, selama saksi-saksinya itu adil,
saksi saya ini adalah baik dan dia itu benar begitu, ya kalau jumlahnya sesuai diterima, ya. Tapi di sini harus dilihat bahwasanya jangan sampai nanti saksi itu kemudian saksi yang tidak baik, saksi yang tidak baik. Maka nanti hakimnya harus bisa melihat saksi ini sebenarnya adil apakah tidak, dia itu mengada-ngada ataukah sesungguhnya. Nah ini yang harus dilihat. Nanti insya Allah setelah ini ada penjelasan tentang hal itu. Maka di sini kita kemudian masuk kepada poin yang kedua. Kalau tadi yang pertama al-bayyinatu alal mudda'i, bahwasanya bukti itu wajib bagi orang yang menuduh. Adapun bagian yang kedua wal yamin ala man ankara. Adapun sumpah itu bagi orang yang mengingkarinya, orang yang dituduh. Maka dia caranya dengan bersumpah. Namun ada catatan para jamaah, apakah ini mutlak? Pokoknya kalau dia itu mengingkari sumpah cukup, ya. Maka ada catatan. Yang pertama itu tidak berlaku kalau di dalam suatu kondisi kasus yang namanya masalah li'an. Li'an ini suami menuduh istrinya berbuat zina, melaknat. Li'an itu yaitu melaknat. Suami menuduh istrinya berbuat zina. Nah, kalau dalam hal ini yang diperintahkan untuk bersumpah itu bukan istrinya, tapi suaminya, karena dia yang menuduh. Dia menuduh istrinya berbuat zina, maka dia yang menuduh ini yang bersumpah, bukan istrinya. Kalau dia mengatakan benar-benar dia itu menuduh istrinya berbuat zina, maka dia sendiri yang bersumpah, bukan istrinya. Ini permasalahan lain, ya. Ada juga yang kedua, yaitu dalam masalah namanya ila. Tadi li'an, sekarang ila. Ini ada permasalahan fikih yang lain, yaitu sumpahnya suami untuk tidak mencampuri istrinya, ya. Artinya istrinya itu bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Di sini dikatakan kalau kita melihat bab ini, yaitu 4 bulan batasnya. Batasnya adalah 4 bulan. Yang artinya kalau misalkan suami mengatakan tidak akan mencampuri istrinya, yaitu lebih dari 4 bulan, maka ini nanti namanya ila. Namanya adalah ila. Yang artinya apa? Ya nanti akan talak, jatuh talak. Tapi kalau misalkan sebelum itu, ya kemudian dia mencabut sumpahnya ini, maka bisa rujuk kembali. Artinya di sini itu namanya sumpahnya suami untuk tidak mencampur, itu namanya ila. Artinya suami sendiri yang bersumpah, bukan istrinya. Ada yang ketiga, yaitu orang yang tidak sholat. Dia mengatakan sholatnya di rumah. Maka yang disuruh sumpah bukan orang yang di rumah, tapi dia sendiri. Dia yang tidak sholat. Ketika dia itu dituduh, kamu tidak sholat ya, misalkan demikian. Oh enggak, saya sholat di rumah. Ya, siapa yang tahu? Ya ada yang orang di rumah. Main disuruh sumpah bukan yang di rumah. Yang disuruh sumpah adalah dia sendiri, karena dia yang mengatakan. Ya, ini bedanya kalau sumpah ini yang mengatakan, yang menuduh. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kisah pembunuhan. Pembunuhan itu tadi sudah jelas disebutkan harus ada mendatangkan 2 orang saksi. Maka terkait dengan masalah sumpah ini, yaitu pernah ada orang-orang lapor kepada Rasulullah SAW tentang terbunuhnya seorang sahabat Abdullah bin Sahal. Maka Rasul mengatakan 50 orang dari kalian bersumpah, ya. 50 orang dari kalian untuk bersumpah. Ini kan tidak menyaksikan sendiri, tapi Rasul disuruh bersumpah 50 orang. Untuk salah seorang dari mereka orang Yahudi, ya, karena yang membunuh orang Yahudi. Dan nanti kemudian setelah bersumpah diberikan, ya serahkan kepada kalian. Artinya diurusi oleh para sahabat ini. Maksudnya di sini para jamaah, ini namanya qasam, yaitu bersumpah.
Disebutkan penjelasannya itu sumpah yang berulang sebanyak 50 kali dalam dakwaan pembunuhan. Jadi sumpah ketika dia itu dilakukan dalam mendakwa pembunuhan, menuntut pembunuhan, maka selain sudah jelas syariatnya 2 orang saksi, maka ini bisa dengan 50 kali. Caranya bagaimana? Yaitu misalkan ada terjadi pembunuhan. Orang keluarga yang dibunuh, ya, jadi korban ini dia hendaklah melakukan sumpah kalau keluarganya ini yang bunuh dia, yang bunuh seseorang ini. Ya, yang bunuh seorang ini. Maka dia melakukan sumpah sebanyak 50 kali dan 50 orang. 50 kali 50 orang kan banyak berarti. Maka kalau misalkan ini tidak bisa, ya siapa saja keluarganya yang bisa mewakilinya, tidak harus keluarga besar, keluarga intinya ini tidak, siapa saja keluarganya yang bisa mewakilinya. Nah, kemudian dan apabila keluarga orang yang dibunuh tidak mau bersumpah karena tidak adanya bukti, jadi kalau korban ini dia kemudian tidak mau bersumpah, tidak bisa mendatangkan sumpah 50 kali karena tidak ada bukti kalau si fulan ini yang membunuhnya, maka keluarga yang tertuduh itu balik. Ya, yang dituduh dia itu membunuh, maka dia balik kemudian bersumpah 50 kali. Dan itu sudah selesai masalahnya kalau dia tidak melakukannya. Ini yang dimaksud di dalam bab tentang masalah pembunuhan. Ini masalah khusus, ya, masalah khusus terkait dengan pembunuhan ini. Pada asalnya mendatangkan 2 orang saksi yang adil. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Sekarang berkaitan tentang apa yang dilakukan oleh hakim. Dilakukan oleh hakim ini. Apa yang harus seorang hakim miliki dan lakukan? Maka seorang hakim ini sudah selayaknya mereka itu adalah orang-orang yang alim. Orang-orang yang memang memiliki pengetahuan tentang masalah hukum ini. Dan dia ketika menghukumi sesuatu, dia tidak dibenarkan hanya atas dasar pengetahuannya saja, keilmuannya saja. Tapi tetap kembali kepada kaidah ini harus dengan bukti-bukti yang ada. Jadi seorang hakim itu ketika menghukumi itu tidak boleh mengandalkan kepandaiannya untuk menarik kesimpulan, ya, dengan pengetahuan dirinya sendiri. Tapi harus kembali kepada jalannya persidangan, saksi-saksi itu apa yang diberikan. Misalkan saksi yang meringankan, apa argumennya, yang memberatkan, apa argumennya. Ini hakim harus melihat itu. Yang dijadikan sandaran untuk memutuskan adalah argumen-argumen dari orang yang memberatkan dan meringankan ini. Bukan ilmunya sendiri. Bukan ilmunya sendiri. Misalkan ada suatu kasus, biasanya kalau begini yang salah ini, yang benar ini, nggak boleh. Ya, harus berdasarkan argumen saat itu yang dilihat, yang didengarkan oleh yang memberatkan ataupun orang yang meringankan. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, yaitu di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, innama ana basyarun. Aku ini hanyalah manusia biasa. Namanya manusia biasa, ya, seperti kita. Wa innakum tahtasimuna ilayya, dan kalian itu telah menyampaikan kepadaku perselisihan kalian, ya. Jadi lapor kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan yaitu para sahabat ini. Wala'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjati min ba'din. Maka Rasul mengatakan bisa jadi, ya, mungkin saja seorang di antara kalian lebih alhana, lebih fasih, lebih bagus dalam menyampaikan argumen dalam bicaranya daripada yang lain, ya, masalah hujahnya. Misalkan si penuduh ini lebih pandai di dalam menyampaikan argumen, maka tertuduh bisa jadi kalah. Atau sebaliknya, yang tertuduh ini pandai untuk bersilat lidah mempertahankan bahwasanya dia itu tidak salah, maka yang nuduh meskipun bisa jadi benar dia kalah, ya. Maka Rasul kemudian mengatakan bahwasanya fa'aqdi ala nahwi ma asma',
maka aku menghukum sesuai dengan yang aku dengar. Sesuai dengan yang aku dengar. Maka dikatakan di awal Rasul mengatakan innama ana bashar, adalah manusia biasa. Ketika menghukumi adalah yang dohir, yang ada pada saat itu, yang terjadi argumen antara yang meringankan dan yang memberatkan. Kalau ternyata dari argumen itu kemudian kuat yang meringankan, ya hukumannya seperti itu. Kalau kuat yang memberatkan, hukumannya seperti itu. Meskipun hasilnya para jamaah, meskipun hasilnya misalkan ternyata tidak sesuai, ya tidak sesuai, maka ini sudah di luar yaitu kemampuan, di luar kemampuan seseorang. Maka hakim itu dituntut demikian. Dia menghukumi dengan yang dohir, yang tampak, yang argumen ada saat itu. Bukan kemudian menyimpulkan sendiri tanpa dasar argumen yang sedang ada itu. Maka di sini para jamaah, dari hadis ini Rasulullah SAW kemudian menyatakan ketika beliau memutuskan satu hukum itu berdasarkan yang beliau dengar, bukan yang beliau ketahui sendiri. Si fulan A yang menuduh ini gimana argumennya, yang tertuduh gimana argumennya. Maka itu kemudian ditimbang mana yang lebih kuat. Ini hikmahnya apa? Maka hikmahnya sebagai tindakan preventif, pencegahan, ya, untuk mengantisipasi terjadinya kedoliman ataupun kerusakan. Ya, karena namanya argumen ini bisa jadi seorang itu memang memiliki kepandaian dalam berargumen, ya bisa jadi dia menang meskipun dia aslinya salah. Ya, karena argumennya kuat. Tapi itulah yang dohir, itulah yang lahir demikian. Oleh karena itu, maka di sini orang yang dia itu ketika berargumen, dia pun juga dituntut keadilannya, dituntut kejujurannya, dituntut kejujurannya. Sehingga jangan sampai nanti kemudian karena pandai bersilat lidah kemudian wis pokoknya kalau nanti saya yang bantu pasti menang, ya. Maka nanti terkena yang berikutnya ini. Yang berikutnya ini apa? Berikutnya seorang hakim yang pada asalnya dia itu memutuskan hukum karena argumen yang meringankan dan memberatkan ini mana yang lebih kuat, nanti juga dilihat kemudian seorang hakim ini betul-betul tahu yang berargumen ini orangnya bagaimana, ya, yang berargumen ini orangnya bagaimana, apakah dia orang yang adil, orang yang saleh, orang yang bisa dipercaya, ataukah orang yang memang dikenal pandai berargumen dan suka membalikkan fakta, bahasanya demikian, yang membalikkan fakta. Maka hakim harus tahu, hakim harus tahu. Jadi diibaratkan, dicontohkan misalkan ada dua orang saksi, ada dua orang saksi dalam misalkan pembunuhan tadi atau di dalam masalah harta. Dua orang saksi ini, ya, kemudian dia itu mengatakan bahwasanya aku telah melihat orang ini demikian, ya. Dia membantu atau memperkuat yang menuduh, ya, dengan argumennya yang masya Allah, Dan ternyata si hakim ini dia tahu bahwasanya ternyata dua orang yang bersaksi ini dia adalah orang yang biasa disewa untuk kasus-kasus yang lain juga. Artinya dia pintar untuk bersilat lidah. Artinya kejujurannya diragukan. Maka kalau demikian seorang hakim, maka dia harus pandai, harus bisa memutuskan bahwasanya keterangannya ini tidak bisa diterima karena dia itu orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, tidak bisa dipercaya. Yang dalam bahasa lainnya bahwasanya seharusnya tertuduh, terdakwa ini yang menang, akhirnya ini yang menang. Ya, atau sebaliknya demikian. Ya, maka ini pinter-pinternya seorang hakim harus melihat kondisi demikian. Maka dari itu para jamaah, pengen jadi hakim apa enggak? berat sekali, ya. Jadi hakim adalah berat. Ya, tapi kalau memang orang dia itu memiliki keinginan, artinya dia itu memang mendalami hal ini, pahalanya juga besar. Ya, pahalanya juga besar ketika bisa apa? Adil.
Nah, pahala yang besar ini kita mungkin sering mendengarkan dalam suatu riwayat dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajron. Wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun wahid." Ya, kalau ada seorang hakim dia memutuskan perkara, ya dia berijtihad memutuskan satu perkara tadi, ini kayaknya antara si penuduh dengan terdakwa ini, si penuduh ini orangnya pandai untuk bersilat lidah. Padahal masya Allah, ya ketika mau diputuskan bisa diterima. Ini kayaknya yang kalah. Tapi dia berijtihad. Ini yang kalah, yang menang adalah yang terdakwa atau sebaliknya. Kenapa? Ijtihadnya karena memang melihat sisi-sisi lainnya, siapa orang yang jadi saksi, ya. Maka kemudian berijtihad. Kalau memang benar, falahu ajron, punya 2 pahala. Tapi kalau ternyata salah karena dia sudah bersungguh-sungguh, bahasanya yaitu telah mengeluarkan segala upaya dan tenaga pikirannya, ternyata itu salah, falahu ajrun wahid, dia memiliki 1 pahala saja. Ini untuk fadilahnya orang yang dia itu menjadi seorang hakim yang adil, yang mendapatkan kebaikan. Nah, ini kalau mau jadi hakim yang adil, tapi tidak mudah, ya tidak mudah, apalagi zaman sekarang. Nah, zaman sekarang sangat susah, sehingga ya kita kadang-kadang sedih, seakan-akan sudah tidak ada lagi hakim yang adil. Ya karena gimana? Ada hakim yang adil, kalau dia menghukumi dengan adil, sudah karirnya sudah langsung redup, langsung hilang, langsung tidak dipakai lagi, ya karena tidak bisa menerima suap, tidak bisa menerima ini dan itu, langsung tidak dipakai. Jadi yang ada akhirnya orang-orang yang mereka itu ya bermainlah di dalam suatu perkara tersebut. Waliyadzubillah. Yang terakhir ya ikhwah azaniyah sekolah, pada kesempatan kali ini maka diingatkan di dalam bagian ini ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, yang di mana hakim itu ada 3 golongan. Ya, hakim itu ada 3 golongan. Di dalam hadis itu disebutkan Rasul bersabda, al-qudatu salasatun, bahwasanya hakim itu ada 3 golongan, ada 3 kelompok. Wahidun fil jannati wasnani finnar. 1 golongan dia itu masuk surga dan 2 golongan masuk neraka. Ada 3 kelompok, 3 golongan, yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Siapa yang masuk surga dan masuk neraka? Maka beliau katakan, fa ammal ladzi fil jannati. Adapun seorang hakim yang dia itu menjadi penghuni surga nantinya, farajulun arafal haqqa wa faqada bihi. Itu seseorang hakim yang dia mengetahui yang hak, mengetahui yang benar. Jadi mengetahui yang hak, yang benar, faqada bi, dan memutuskan dengan kebenaran tersebut. Ini yang masuk surga. Inilah beratnya seorang hakim, harus tahu yang benar dan memutuskan yang benar tersebut. Ya karena yang terjadi kadang-kadang banyak hakim yang dia tahu yang benar itu adalah yang menuduh misalkan. Ya ternyata dia memutuskan yang tertuduh yang dimenangkan atau sebaliknya. Ya. Maka yang benar adalah kalau seorang hakim yang dijanjikan menjadi penghuni surga, tahu yang hak, yang benar, dan memutuskan dengan kebenaran tersebut. Ya mungkin walaupun pahit misalkan, walaupun bahasanya nanti setelah itu diancam tidak dipakai lagi dan yang lainnya, nah, ya itu resiko sudah. Adapun 2 yang dia itu diancam masuk neraka, warajulun arafal haqqa, jadi seorang yang dia itu tahu al-haq, fajara fil hukmi fahuwa finnar. Dia tahu yang benar tetapi kemudian dia jara fil hukm, dia berbuat jur, yaitu melakukan suatu kebohongan, kedzaliman di dalam masalah hukum. Yang tadi kita katakan, tahu si penuduh yang benar tapi yang dimenangkan yang tertuduh, atau sebaliknya, tahu yang tertuduh yang benar yang dimenangkan si penuduh.
maka ini berbuat jur, berbuat dusta ya terhadap hukum. Artinya dia itu berbuat dolim, maka tempatnya di neraka. Nah ini tahu kebenaran. Dan yang ketiga yaitu warajulun qadolinas ala jahlin, yaitu seseorang hakim yang dia itu memutuskan atas manusia ala jahlin, di atas kebodohan, di atas kejahilan, bahwa finnar, maka dia di neraka. Masa hakim jahil? Ya ada saja, karena dia kenapa jadi hakimnya? Karena dia bahasanya yaitu melalui jalur yang tidak sesuai, keilmuannya tidak teruji, ya, dalam memutuskan perkara tidak teruji, tapi dijadikan hakim. Yang berarti yang jahil. Jahil di sini bukan berarti tidak mengerti sama sekali, tidak. Ya, dia mungkin memahami bahasanya dasar-dasar hukum, tapi secara mendetail dia tidak paham. Tapi kemudian dijadikan hakim utama, ini jadi masalah. Bisa dikatakan jahil menurut level mereka. Ya mungkin kalau menurut kita ya mungkin dia lebih pandai dari kita, wong kita nggak ngerti apa-apa, kan begitu. Ya. Maka di sini para jemaah diingatkan bahwasanya di antara hakim ini dia memiliki peluang untuk bisa menjadi ahli surga, tapi juga memiliki peluang untuk menjadi ahli neraka. Sehingga ini adalah merupakan nasihat kepada para hukam, para hakim. Kalau mereka sudah berprofesi sebagai hakim, maka hendaklah dia itu betul-betul mengetahui yang hak, mempelajari keilmuan tentang kehakiman dengan benar. Kemudian yang kedua, dia harus melihat situasi, kondisi di suatu pengadilan itu dengan jujur, dengan benar pula. Ya, kemudian nanti memutuskan dengan kebenaran, itu yang selamat. Adapun yang lainnya tahu yang benar kemudian memutuskan karena bahasanya suapan atau sogokan dari yang menuduh lebih besar, akhirnya dimenangkan atau sebaliknya, maka ini masuk neraka waliyadzubillah. Apalagi dia tidak punya keilmuan yang mumpuni terhadap masalah hukum ini, yaitu terkait dengan kejahilan dia. Ayolah wa'azani wa'azakullah. Maka inilah bab yang terkait dengan hadis yang ke-33, yang dimana terkait dengan masalah hukum ini. Sehingga kalau kita sebelum akhiri mungkin kita sedikit simpulkan di dalam masalah bab ini, bahwasanya hadis ini membicarakan tentang urusannya dengan pengadilan. Ada bagian yaitu penuntut atau penuduh, nah maka dia punya hukum-hukum sendiri, harus mendatangkan bukti, ya. Ada yang tertuduh, ya, maka dia punya hak untuk bersumpah. Kemudian ada hakim yang menghakiminya. Kemudian juga yang tertuduh ini harus mendatangkan saksi dan bukti. Adapun yang dituduh dia bersumpah. Kemudian juga ada 4 macam di dalam Islam ini yang terkait dengan pembuktian atau bayinah. Maka itu hukumnya sendiri-sendiri, saksinya sendiri-sendiri, dan itu harus sesuai dengan aturan. Kalau berupa perzinahan, maka saksinya harus 4 orang saksi minimal. Nah, kalau dia itu pembunuhan, ya pencurian, maka 2 orang saksi laki-laki. Kalau terkait dengan harta, 2 orang atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ya, adapun terkait dengan masalah khusus wanita, maka ini wanita, katakan dengan wanita meskipun 1 itu tidak ada masalah. Nah, itu terkait dengan masalah saksi. Kemudian juga masalah yang lainnya bagi seorang hakim khususnya, hendaklah dia itu benar-benar memahami atau mengetahui ilmunya agar bisa memutuskan perkara dengan baik. Dan ketika memutuskan perkara, maka yang dijadikan sandaran adalah argumen atau hujah yang ada di situ, yang ada di pengadilan di situ. Bukan mengandalkan karena kepandaiannya sendiri, tidak, tapi karena hujah yang ada di situ. Adapun nanti misalkan ada kesalahan, ya tidak salah di dalam memutuskan, ya dalam memutuskan, karena yang dohir seperti itu, yang dohir seperti itu.
Kemudian juga hakim juga harus tahu bahwasanya saksi, kalau ternyata dia itu saksi yang tidak benar, maka bisa jadi nanti itu juga menjadi masalah ketika dia itu dimenangkan. Maka hakim juga harus tahu kalau ini saksinya bohong, suka mendusta atau suka katakanlah mengatakan yang bohong, ya harus diingatkan, harus dikatakan dikalahkan demikian. Kemudian yang ketiga juga ketika ada seorang hakim tadi orang yang jahil, ya mungkin suatu kali dia ketika memberikan hukum mungkin benar. Kalau hukumnya hakimnya adalah hakim yang jahil, mungkin bisa jadi satu kali dia benar. Tapi kalau dia tetap jahil semacam itu, bisa jadi berkali-kali itu salah. Sekali benar bisa jadi ya, tapi berkali-kali bisa jadi dia salah. Maka ini yang harus diwaspadai. Itulah para jamaah yang terkait dengan masalah ini. Ya, ini babnya memang keilmuannya lumayan berat yang terkait dengan masalah hukum begini. Ya, ini di sini paling tidak kita mengenal, paling tidak kita mengetahui bahwasanya di dalam Islam itu mengatur tentang masalah hukum, masalah keadilan atau masalah pengadilan, sehingga qaidahnya ini yang harus kita pahami, al-bayyinatu 'alal mudda'i, kemudian wal yaminu 'alaman ankara. Itu yang kita pahami. Jadi kalau orang dia itu menuduh harus mendatangkan bukti, dan kalau orang dia itu tertuduh maka dia cukup bersumpah saja di dalam masalah pengadilan semacam ini. Itulah ya ikhwah azani wasallallahu bab yang kita bacakan, semoga bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri barangkali yang ditanyakan monggo silakan. Ada pertanyaan Ustaz? Nah, apa batasan seorang istri dikatakan tertuduh berzina Ustaz ketika suami menggerebek seorang istri dalam satu hotel berduaan, dan apakah harus membawa banyak orang untuk mendatangkan saksi itu Ustaz? Iya, tadi di awal kita katakan bahwasanya kondisi yang ada sekarang ini bahasanya apa ya? Bahasa mudahnya serba salah. Membenarkan salah, menyalahkan juga salah, kan begitu. Maka kita kembalikan kepada syariat, dan itu yang lebih benar. Misalkan ada seorang itu menggerebek, nah namanya menggerebek itu kadang-kadang berapa orang yang menggerebek. Ya. Kemudian yang kedua, kalaupun yang menggerebek ini terpenuhi persyaratannya, misalkan menggerebek ketika istrinya dituduh berzina, ya yang menggerebek adalah misalkan 5 orang misalkan demikian atau 6 orang, maka sampai dibahas di dalam masalah fikihnya itu, yang namanya saksi ini dia tidak hanya tahu ketika 2 orang laki wanita hanya di dalam kamar saja, tidak hanya itu, tapi memang benar-benar bahasanya dukhul, benar-benar tahu ketika itu terjadi perzinaan, ya, mengetahui tentang hal itu. Kalau belum sampai itu, maka itu bahasanya masih tahapan atau sebelum benar-benar terjadi perzinahan. Ya bahasanya kalau boleh kita bahasakan secara vulgar, mungkin dia masih hanya sekedar berduaan di kamar, ya, atau mungkin bercumbu di kamar dan yang lainnya. Dan itu tidaklah dikatakan sebagai perzinahan secara hukum. Dosa besar jelas iya, ya dosa jelas ya, tapi secara hukum belum, karena memang belum ada terjadi yang namanya hubungan, yaitu laki dan perempuan atau suami dan seperti suami dan istri tersebut. Sehingga namanya penggerebekan ini memang bisa dijadikan dasar kalau memang sudah tahu bahwasanya keduanya ketika digerebek dalam kondisi sedang melakukan aktivitas, yaitu hubungan suami istri. Tapi kalau ternyata sudah tidak melakukannya, ya, atau belum melakukannya, maka ini belum terjadi, namanya belum terjadi. Maka hukumnya nanti juga lain, tidak langsung seperti yang ada. Oleh karena itu tidak mudah bagi kita itu untuk menghukumi tentang masalah ini, khususnya masalah perzinahan. Itu karena memang masalahnya berat, ya. Kalau boleh kita sedikit lihat para jamaah antara perzinahan, pembunuhan dengan masalah harta. Kenapa saksinya ini yang berat adalah perzinahan? Ya, kalau namanya perzinahan
Ini ketika terjadi kemudian 4 orang saksi ini baik itu diterima maupun tidak, ini yang menanggung beban itu kan memang manusia laki dan perempuan, dan dia masih hidup. Masih hidup yang artinya bahwasanya itu akan menanggung malu. Ya. Maka jangan sampai salah di dalam kemudian menuduh. Jangan sampai salah dalam menuduh. Kalau memang itu benar, berarti memang benar-benar itu sudah terjadi, dan itu supaya dia memang menanggung malu. Ketika pembunuhan itu hanya 2 orang, bahasanya ketika yang terbunuh sudah selesai, sudah mati, misalkan demikian. Ya, tidak terbahas lagi, tidak terbahas lagi. Nah, kemudian masalah harta lebih ringan lagi, lebih ringan lagi. Karena ini memang fitnahnya demikian. Maka kembali kepada pertanyaan, jadi penggerbekan itu bagaimana? Yaitu tidak bisa dipungkiri, itu kadang-kadang karena rasa katakanlah mangkel ya, rasa marahnya masyarakat dan yang lainnya. Maka itu dikembalikan kepada hukum yang ada di negara. Ya, bagaimanakah hukum yang ada di situ? Ya, tapi kalau kita kembalikan pada Islam, dituduh sebagai perzinahan ketika memang benar-benar menyaksikan sudah terjadi namanya perzinahan secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya profesi pengacara, Ustaz? Karena terkadang pengacara itu tahu bahwasanya yang dibela itu mungkin punya kesalahan, tapi karena tuntutan profesi yang mengharuskan dia untuk membela sehingga bisa bebas atau terkurangi hukumannya, jadi bersilat lidah, Ustaz. Itu tadi. Ya, dia berarti golongan keberapa? Golongan kedua. Golongan kedua. Dia mengerti yang hak tapi kemudian dia itu berbuat dolim. Ya, berbuat dolim di dalam masalah hukum. Ya, ngerti yang dibela itu salah tapi dibela. Ya, karena tuntutan, ya sudah. Karena tuntutannya, karena dia lakukan berarti juga harus menanggung risikonya begitu. Ya, kita tidak bisa membenarkan semacam itu. Inilah beratnya seorang katakanlah hakim atau pengacara. Ya memang dia tuntutannya seperti itu. Ya sudah. Kalau dia menginginkan apa yang dibela itu menang dan yang lainnya, itu berarti niatnya memang demikian. Ya innamal a'malu binniyat, kan demikian. Maka itu tidak bisa dibenarkan karena tuntutan profesi. Ya, tuntutan profesi demikian, tapi syariat ada aturannya. Syariat ada aturannya. Maka dari itu kalau kita masukkan pengacara yang semacam itu, dia termasuk di dalam ancaman Rasulullah SAW, wa rajulun arafal haqqa fajara fil hukmi. Ya, dia mengetahui yang hak, kemudian dia itu berbuat zalim di dalam masalah hukum. Ya, tahu salah tetap dibela. Ya, berarti dia tahu yang benar, kan begitu. Dia ngerti yang benar kalau ini salah. Yang saya bela ini sedang salah. Ya, dia ngerti kan. Kalau dia tahu salah berarti yang benar berarti yang lawannya. Nah, maka dari itu kalau ada seorang profesi demikian, ya kita doakan semoga mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Dia lebih mementingkan syariat, masalah rezeki itu di tangan Allah Ta'ala. Ya Allah tidak akan menyanyiakan yaitu orang kaum muslimin yang dia itu senantiasa mencari yang halal dari Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, afwan Ustadz, di luar tema, jika ada pembukaan donasi untuk membantu seseorang, sementara saya tahu orang tersebut sebenarnya masih mampu, sering minta bantuan tapi juga sering beli barang-barang mahal yang menurut kami tidak perlu. Haruskah saya memberitahu hal tersebut kepada yang membuka donasi atau cukup diam saja? Wallah alam, ini permasalahannya buka donasi ini donasi untuk apa juga? Kalau dia memiliki sesuatu itu apa donasi untuk dirinya misalkan? Pertanyaannya tidak paham. Kalau memang yang diketahui demikian, ya orang membuka donasi untuk dirinya sementara dia masih punya ini, ya berarti dia sebenarnya mampu kan? Dia punya kemampuan. Nah ini donasinya donasi apa maksudnya? Ada pertanyaan yang bisa dipahami? Donasi itu Ustadz mungkin untuk sakit Ustadz mungkin.
Kalau dia sakit kemudian yang buka donasi siapa? Orang lain Ustadz yang membukakan, Orang tapi lain. lewat permintaan yang sakit tadi Ustadz. Yang sakit minta supaya dicarikan donasi gitu ya, Yes. karena dia sakit. Sementara dia sendiri mampu gitu. Yang terlihat seperti itu Ustadz, punya beberapa kali punya terlihatnya itu mampu membeli barang-barang yang sebenarnya bukan ukurannya Ustadz. Ya teh, wallah alam, ini perlu dirinci detailnya. Kalau memang kondisinya seperti yang ditanyakan, bahwasanya ketika dia sakit kemudian membutuhkan biaya, ya. Kalau memang dia benar sakit dan benar butuh biaya, itu tandanya dia sedang tidak punya biaya. Kalau dia misalkan sakit dan dia butuh biaya, kalau dia menjaga yaitu kehormatannya, menjaga dirinya, dia tidak mudah-mudah untuk meminta seseorang mencarikan donasi. Dia akan berusaha untuk bisa menanggung dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau punya barang, bahasanya kasarannya, kalau harus dijual ya dijual, misalkan demikian. Adapun orang kalau memang didapati demikian, ya, dia meminta orang lain untuk dicarikan donasi sementara dia itu sebenarnya masih punya kecukupan, ini berarti menghinakan diri agar dikasihani oleh orang lain. Nah, kalau kita tahu memang kondisinya demikian, ya kita tidak perlu untuk membantunya kalau memang kondisinya demikian. Tapi kalau misalkan orang yang tidak tahu, ya kita tidak bisa menyalahkannya. Maka terkait dengan hal ini mungkin perlu didetailkan, perlu dirinci bagaimanakah kondisi orang yang sakit, siapa yang minta donasi, idenya dia atau idenya orang yang lain untuk mencari donasi dan lain-lain. Ya. Karena nanti beda lagi kasusnya kalau ada orang sakit, dia sebenarnya tidak ada permintaan untuk dicarikan donasi, tapi ada orang lain punya ide untuk mencari donasi. Nah, ini juga beda lagi. Apakah memang yang dicarikan ini benar-benar butuh atau tidak? Ya. Maka dari itu para jamaah terkait dengan hal ini hendaklah lebih teliti lagi untuk tidak bermudah-mudah kita itu mencarikan donasi. Artinya bahasa kasarnya sedikit-sedikit donasi jangan. Kalau memang diperlukan, dibutuhkan, urgent ya silakan. Tapi kalau misalkan itu tidak urgent, ya, maka tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Wallahu alam. Mungkin nanti bisa lebih dirinci lagi kasusnya yang lebih detail lah, supaya nanti bisa mengarah kepada jawaban yang lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya apa masih diizinkan Ustaz? Ya, satu lagi monggo. Mengenai pencatatan hutang piutang yang harus mendatangkan 2 orang saksi Ustaz, apakah tidak cukup dengan menulis kwitansi atau semacam surat pernyataan gitu Ustaz bahwa memiliki hutang Ustaz? Gimana yang terakhir tadi? Apakah harus mendatangkan saksi juga, apalagi jika kita hutangnya tidak terlalu banyak, 1 juta 2 juta gitu, apakah tidak bisa cukup dengan membuat semacam kwitansi atau surat pernyataan memiliki hutang gitu Ustaz? Terkait dengan yang masalah harta tadi, ini ketika ada suatu perkara yang kemudian ini naik ke pengadilan. Perkaranya misalkan hutang piutang atau pinjam meminjam, ya, kemudian nilainya juga tidak banyak. Apakah ini layak atau perlu dibawa ke suatu pengadilan? Nah, kalau memang itu tidak terlalu layak dibawa ke pengadilan, apalagi nanti kalau dibawa ke pengadilan malah tambah besar biayanya, ya sudah diselesaikan dengan tanpa di pengadilan. Tanpa di pengadilan itu misalkan dipertemukan yang bersangkutan, yang hutang dan yang hutangi itu gimana, ini benar apa enggak. Jadi tidak harus di suatu pengadilan. Maka itu bisa diselesaikan
dengan katakanlah damai tapi ada penengahnya. Apakah penengahnya misalkan Pak RT, Pak RW atau orang yang disegani ya. Tapi kalau sudah di suatu pengadilan, maka biasanya perkaranya besar dan ada saksi ya. Jadi kalau hanya yang kecil-kecil begitu ya diharapkan bisa diselesaikan dengan sendiri. Ya diselesaikan dengan ya kekeluargaan, bahasanya demikian. Ya wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan kita bisa mendapatkan sedikit tambahan ilmu yang terkait dengan masalah hukum ini, dan semoga kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk yaitu tidak mudah-mudah yaitu menuduh orang walaupun mungkin tidak sampai besar ke pengadilan, dan kita juga semoga dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa hati-hati ya, ihtiyat, hati-hati dalam diri kita agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul tidak menjadi sumber fitnah. Nah, tidak menjadi sumber fitnah. Maka jaga diri kita terkait dengan masalah hukum yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya, dan kita dijauhkan dari berbagai macam hal yang salah, hal yang melanggar syariat, dan kita bisa dimudahkan Allah Ta'ala melaksanakan segala macam aturan dan juga perintah Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.